Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin kami dari kelompok 5, yaitu saya Febriando Setia Pramana, NIT 08 206143, dan Rifki Arisnanda, NIT 08 2001 2143, dan Fikri Wirawan Putra Sakti 08 200 16143. Kami akan membaca sedikit pengertian radar. Pengertian radar. Radar kependekan dari Radio Detection and Ranging. Radar merupakan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan informasi cuaca atau hujan. Gelombang radio atau sinyal yang dipancarkan dari suatu benda dapat ditangkap oleh radar, kemudian dianalisa untuk mengetahui lokasi dan bahkan jenis benda tersebut. Walaupun sinyal yang diterima relatif lemah, namun radar dapat dengan mudah mendeteksi dan memperkuat sinyal tersebut. Jenis-jenis radar. 1. Doppler radar. Radar Doppler merupakan jenis radar yang menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan radial dari sebuah objek yang masuk daerah tangkapan radar. Radar jenis ini sangat akurat dalam mengukur kecepatan radial. Contoh radar Doppler yaitu weather radar yang digunakan untuk mendeteksi cuaca. Yang kedua, bistatik radar. Radar bistatik adalah jenis sistem radar yang mempunyai komponen pemancar sinyal dan penerima sinyal, dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibanding dengan jarak target atau objek. Objek dideteksi berdasarkan pantulan sinyal dari objek tersebut ke pusat antena. Contoh radar bistatik yaitu pasif radar. Sistem radar. Sistem radar mempunyai 3 komponen, yaitu 1. Antena. Antena radar adalah suatu antena reflektor berbentuk parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dicerminkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Antena radar merupakan dwikutub. Input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phased array yang merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Pemancar sinyal, transmitter. Transmitter pada sistem radar berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui reflektor antena agar sinyal objek yang berada pada daerah tangkapan radar dapat dikenali. Umumnya transmitter mempunyai bandwidth yang besar dan tenaga yang kuat serta dapat bekerja efisien, dapat dipercaya, tidak terlalu besar ukurannya dan juga tidak terlalu berat serta mudah perawatannya. Berikut adalah gambar contoh pemancar sinyal atau transmitter. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rifki Arisnanda. Untuk Rifki Arisnanda dipersilakan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Rifki Arisnanda, NIT 0820012143. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang radar. Itu yang kemudian penerima sinyal, receiver. Receiver pada sistem radar berfungsi untuk menerima pantulan kembali gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap radar melalui reflektor antena. Umumnya, receiver mempunyai kemampuan untuk menyaring sinyal agar sesuai dengan pendeteksian serta dapat menguatkan sinyal objek lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke signal and data processor. Fungsi dasar radar merupakan salah satu alat berupa gelombang elektromagnetik yang sering digunakan di sekitar kita, meskipun biasanya tidak terlihat. Contohnya, kontrol lalu lintas udara menggunakan radar untuk melacak pesawat baik di darat dan di udara, dan juga untuk mengarahkan pesawat dalam pendaratan. Polisi menggunakan radar untuk mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor. NASA menggunakan radar untuk memetakan bumi dan planet-planet lainnya. Meteorologi menggunakan radar untuk melacak badai dan tornado. Radar adalah sebuah teknologi yang sangat berguna. Tujuan penggunaan radar yaitu yang pertama, mendeteksi keberadaan sebuah benda pada jarak tertentu, biasanya sesuatu yang bergerak seperti pesawat terbang, namun radar juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda diam yang terkubur di bawah tanah.
Dalam beberapa kasus, radar dapat mengidentifikasi objek, misalnya dapat mengidentifikasi jenis pesawat yang telah terdeteksi. Mendeteksi kecepatan objek ini alasan mengapa polisi menggunakan radar. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuat peta. Pesawat ulang-alik dan satelit mengorbit menggunakan sesuatu yang disebut kinetic aperture radar untuk membuat peta topografi rinci dari permukaan planet dan bulan. Prinsip kerja radar. Radar kepanjangannya yaitu Radio Detection and Tracking. Adalah sebuah sistem yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik untuk mengidentifikasi keberadaan suatu benda. Recording in progress. Arah dan kecepatan dari objek. Prinsip kerja radar. Sama halnya seperti pada ekogamma dan efek Doppler yang sering kita alami setiap hari. Sebuah antena pemancar dan penerima dipasang pada suatu titik untuk mengirimkan dan menangkap kembali pantulan gelombang radio. Beberapa pantulan gelombang radio yang sudah melemah bias dikuatkan kembali dengan peralatan modulasi. Gelombang radio tersebut bisa terpantul jika terdapat perbedaan kerapatan atom yang begitu besar antara sebuah objek dengan lingkungan. Pantulan gelombang radio tersebut terpancar sesuai dengan besar panjang gelombangnya dan bentuk dari objek pantulannya. Jika panjang gelombang yang dipancarkan lebih pendek dari ukuran objek yang ada, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali seperti gelombang cahaya yang terpantul pada sebuah cermin. Keterangan tambahan yang dapat diproses dari benda yang lewat, seperti pada gambar sebelumnya, yaitu jarak. Salah satu cara yang bisa dipakai untuk mengukur jarak suatu objek dari antena ialah dengan mengirimkan sinyal gelombang radio. Yang kedua, kecepatan. Perbedaan frekuensi antara sinyal gelombang yang dipancarkan dan sinyal gelombang yang dipantulkan kembali dapat digunakan untuk menghitung kecepatan dari benda tersebut. Hal itu juga bisa diukur dengan menggunakan persamaan momentum antara dua buah gelombang radio dan objek. Komponen sistem sensor radar. Yang pertama yaitu transmitter untuk membangkitkan sinyal radio dari osilator atau medan magnet yang dikontrol durasinya oleh modulator. Yang kedua, waveguide adalah penghubung antara transmitter dan antena. Yang ketiga yaitu receiver. Receiver adalah penerima pantulan sinyal radio. Yang keempat yaitu peralatan elektronik yang akan memodulasi kembali sinyal yang telah diterima dan memprosesnya sesuai dengan software yang telah diprogram untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat. Penghubung yang akan mengantarkan informasi ke pengguna. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ki, lanjut nanti tolong kirimin sekalian ya Ki ya.